kitanya. Fa'asyarat ilaihi. Lalu jawaban orang saat itu apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, bagaimana kami mau berbicara kepada bayi ini sedangkan bayi ini tidak bisa berbicara? Nah, barulah saat itu nampaklah mukjizat daripada Nabi Isa. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu adalah berbicara saat kecil. Maka saat itu Nabi Isa mengatakan apa? Qala inni 'abdullah. Kata Nabi Isa itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dialah Allah yang telah memberikan aku tuntunan petunjuk kitab yang kita kenal dengan kitab Taurat itu, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku seorang nabi. Itu ucapan daripada Nabi Isa saat kecil. Bukan itu saja, waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saat kecil itu kata Nabi Isa, Allah telah menjadikan aku itu sebagai pembawa keberkahan. Jadi orang yang alim itu dimanapun tempatnya pasti membawa keberkahan. Waj'alani mubarakan aynama kunt, dimanapun berada. Orang yang alim, orang yang saleh, dimanapun dia berada, maka tempat itu akan menjadi keberkahan bagi dia. Ini pelajaran bagi kita. Kemudian apa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dialah Allah yang telah mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa melakukan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Namun apakah ada di saat itu orang-orang percayanya? Kata Allah, Dzalikal haqqul ladzi fihi yamtarun. Di saat Nabi Isa itu mengucapkan kebenaran saat kecil itu, terbagilah dua kelompok. Ada kelompok yang mempercayai, ada kelompok yang tidak mempercayai. Yang kelompok yang mempercayai bahwa dia makin beriman kepada Allah. Saat Nabi Isa itu berbicara kecil, kelompok ini mempercayai bahwa inilah mukjizat daripada Allah. Tapi satu kelompok ini ada juga yang tidak mempercayai. Kenapa? Nah, karena terdapat penyakit dalam kalbunya, dalam hatinya itu terdapat penyakit. Kalau sudah dapat penyakit, khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Semua kebenaran itu akan tertutup. Ya, Pak ya. Nah, jadi saat itu ada satu kelompok ini tidak mempercayai bahwa inilah bukan kebenaran, melainkan difitnah lagi, dicaci maki lagi Sayyidah Maryam itu. Akhirnya apa? Kita ambil ibrah, pelajarannya adalah ketika kita mengutarakan suatu kebenaran, namun kebenaran itu tidak dipercayai oleh orang, maka lakukanlah seperti Sayyidah Maryam. Sudahlah dia. Ya, sebagaimana kalau dalam hadis Arba'in, nomor hadis yang ke-15 itu dikatakan, sama riwayatnya Imam Bukhari juga. Itu kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, dan dia meyakini bahwa di akhirat nanti itu akan dihisab, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah yang keluar daripada lisannya itu adalah sesuatu yang baik. Kalau dia yakin bahwa di akhirat nanti akan dihisab, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah keluar daripada lisan itu adalah sesuatu yang baik. Kalaupun tidak mampu, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, kalau enggak mampu diam saja, karena diam itu kunci keselamatan seseorang.
Ya, sebab hisab yang paling berat itu salah satunya lisan kita. Lisan ini paling berat hisabnya di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab lisan ini bisa membunuh orang. Dengan lisan ini orang bisa putus silaturahim. Dengan lisan ini orang bisa mati. Dengan lisan ini orang bisa celaka. Maka lisan ini hisabnya di akhirat nanti berat. Inilah kata Nabi, kalau engkau enggak mampu untuk berkata baik, hendaklah kau diam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari oleh Sayyidah Maryam tadi. Nah, itulah makna puasa. Artinya ketika kita puasa itu, yang kita tahan itu bukan lapar dan haus saja. Namun yang kita tahan itu adalah bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, menahan daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Inilah yang dinamakan puasa secara hakikat. Faham Ibu? Nah, insyaallah ya. Nah, kemudian ada ulama mengatakan as-shaum secara syar'an, secara syariat, secara tuntunan itu apa? Nah, di sini dijelaskan wa amma syar'an, adapun puasa secara syariat itu ialah al-imsaku 'an jami'il mufattirat min tulu'il fajrin ila ghurubi syamsin bi niyyatin makhsusatin. Jadi puasa yang kita pahami secara syariat, secara tuntunan itu ialah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas apa saja yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajrin ila ghurubi syamsin. Mulai daripada terbitnya matahari atau fajar shadiq. Masuk subuh itu dinamakan terbitnya matahari, Pak. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsin, sampai terbenamnya matahari. Itulah yang dinamakan puasa secara syariat. Nah, kemudian barulah kita masuk tentang keutamaan daripada puasa itu ya. Nah, intinya tadi bahwa puasa itu bahwa kita menahan dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib itu, baik secara kita tahan secara lugat tadi, amarah kita, hawa nafsu kita daripada perbuatan yang tidak berguna, sekaligus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu makna puasa secara syariatnya. Kemudian apa tujuan kita berpuasa itu? Sebenarnya apa tujuan kita berpuasa itu? Jangankan puasa, sebenarnya tujuan kita ibadah itu apa? Ada yang bisa jawab, Pak? Bahkan tujuan kita berpuasa, kita ibadah, kita salat itu tujuannya satu, apa? Tazkiyatun nufus. Membersihkan daripada hati kita. Itu sebenarnya tujuan kita ibadah itu. Bahkan Allah itu dalam Al-Quran bersumpah sebanyak 11 kali supaya orang itu membersihkan kalbunya. 11 kali dalam surah Asy-Syams. Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu semuanya sumpah, Pak. Akhirnya apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya baik di dalam ibadahnya. Jadi tujuan kita ibadah itu, makin kita ibadah, makin dikit perbuatan yang kita lakukan yang sia-sia itu. Ya, itu daripada tujuan kita melakukan ibadah itu ya. Nah, sedikit kita mengambil keutamaan daripada puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis An-Nasa'i, itu dikatakan bahwasanya waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillah
ba'adallahu jahannama masirata mi'ati 'amin. Barang siapa yang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, fi sabilillah, dan puasanya itu betul karena Allah, niatkan untuk karena Allah, maka kata Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'amin. Maka Allah akan jauhkan dirinya daripada api neraka itu sejauh perjalanan 100 tahun perjalanan. Orang yang sekali berpuasa itu karena Allah, maka dirinya akan Allah jauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun perjalanan. Kita saja berjalan daripada Bekasi ke Jawa Timur itu berapa jam? Palingan ada orang sebulan lah. Ini 100 tahun perjalanan, saking jauhnya. Saking Allah ingin menampakkan kemuliaan daripada orang yang berpuasa itu. Ya, semacam itu, Pak. Kemudian di sisi lain, bahwasanya puasa itu bukan saja kita mengejar daripada faidahnya, namun puasa itu, kata Allah di dalam hadis qudsinya, puasa itu memiliki keutamaan yang lain, beda dengan ibadah lainnya, Pak. Dikatakan apa? Ini dalam hadis qudsi ya. Wa fil hadis al-qudsi 'an Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Apapun itu. Namun kalau puasa, kata hadis ini, illa shawma fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu aku yang menentukan pahala dan balasannya bagi orang tersebut. Bayangkan ya, semacam itu. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Baik, yang pertama kata musannif, qismun yubtilu thawab as-shaum la shauma nafsuhu. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua bagian, terbahagi menjadi dua. Pahami, Pak. Yang pertama, puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Ya. Yang pertama itu puasanya tetap sah,